Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Belajar ulul hikam pasti bisa. Pasti bisa. Yes, Allahu Akbar. Semangatnya hari ini ya. Karena berjumpa lagi dengan Bunda Dia di tema 5 ekosistem, yaitu tema terakhir di semester 1. Berarti kita sudah belajar hampir satu semester di semester ini ya. Di kelas 5 ini hampir satu semester kita sudah belajar di rumah masing-masing. Oke, silahkan dibuka bukunya halaman 73. Bunda akan menjelaskan subtema 1, PB1 dan 2. Sebelum belajar dimulai, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di muatan bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Apa sih teks non-fiksi itu? Yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai kenyataan yang ada. Informasi tersebut disusun hingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah itu, paragraf tersebut digabungkan menjadi sebuah teks non-fiksi. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Jadi isinya adalah informasi dan fakta ya. Itu disebut teks non-fiksi. Di muatan IPA kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Karena setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain dan lingkungannya untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan tempat hidupnya. Nah, hubungan timbal balik ini disebut ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup dan komponen abiotik adalah benda tak hidup. Contoh komponen biotik seperti makhluk hidup ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik atau benda tak hidup yaitu seperti tanah, udara, air, cahaya, dan suhu. Jenis makanan hewan. Secara umum, jenis makanan hewan terbagi menjadi dua. Dalam suatu lingkungan, selain dapat berbagai jenis makhluk hidup, juga terdapat benda tak hidup. Salah satu jenis makhluk hidup adalah hewan. Nah, hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain. Ada dua jenis makanan hewan, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Satu, hewan pemakan tumbuhan disebut herbivore. Seperti apa? Seperti burung pipit, burung kutilang, atau hewan pemakan daun, kuda, ulat, koala, kambing. Itu disebut herbivore. Sedangkan hewan pemakan daging atau hewan lain disebut karnivor. Dan hewan pemakan tumbuhan dan daging disebut omnivor. Herbivora atau herbivore, karnivor, dan omnivor. Pemakan tumbuhan herbivor, daging karnivor, dan pemakan tumbuhan dan hewan, tumbuhan dan daging disebut omnivor. Menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Sebelumnya tadi telah mengetahui bahwa dalam teks non-fiksi terdapat informasi tentang suatu kejadian berdasarkan fakta yang disusun ke dalam konsep-konsep teks non-fiksi. Nah, selain dengan menggali informasi, konsep-konsep tersebut dapat diketahui dengan menentukan ide pokok dari setiap paragraf pada teks non-fiksi. Ide pokok adalah teks inti permasalahan dari suatu teks. Dan ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Nah, untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Kalau ide pokok sudah kamu sering dipelajari ya sejak kelas 3, 4,
Kemudian di SPDB yaitu lagu bertangga nada mayor. Lagu dapat dibedakan menjadi lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor. Tangga nada adalah susunan nada yang memiliki tinggi rendah yang teratur. Tangga nada mayor dan minor dapat dibedakan dengan melihat ciri-cirinya. Sedangkan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor adalah lagunya bersifat optimis, penuh keyakinan, riang, gembira, penuh semangat, diawali dan diakhiri dengan nada do. Terdapat juga lagu yang diawali dengan nada sol atau mi. Jarak intervalnya adalah 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Pasti sudah hafal ya, karena sudah ada di tema-tema sebelumnya. Seperti lagu Maju Tak Gentar adalah lagu yang bertangga nada mayor. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Dalam ekosistem, hewan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Setiap kelompok memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, berikut adalah ciri-ciri dan per kelompok jenis makanannya. Herbivore, kelompok hewan pemakan tumbuhan atau daun, batang, buah dan biji-bijian. Susunan gigi terdiri atas gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham yang lebar dan kuat untuk mengunyah makanan. Contohnya seperti gajah, kuda, kambing, sapi. Kemudian ada karnivor, yaitu kelompok hewan pemakan daging. Hewan karnivor memiliki gigi taring atau paruh yang tajam dan kuat untuk mencapik dan merobek daging mangsanya. Contohnya adalah apa? Harimau, macan, kucing, buaya, burung elang. Ada gigi taringnya ya. Kemudian omnivor adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Tumbuhan maupun daging ya. Susunan gigi terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring yang berkembang secara seimbang. Contohnya adalah apa? Orangutan, beruang, tikus. Kemudian ada insektivor, yaitu kelompok hewan pemakan serangga. Ini memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contohnya adalah cecak, katak, terenggiling, dan bunglon. Ya, kalau pemakan tumbuhan gigi seri dan gigi geraham. Kalau pemakan daging ada gigi taring. Kalau omnivor ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Karena memakan dua-duanya. Tugas hari ini ada 2, yaitu muatan bahasa Indonesia. Ayo berlatih halaman 77, menuliskan ide pokok dalam setiap paragraf di buku tulis. Kemudian muatan IPA, ayo berlatih halaman 80, jawabannya saja di buku tulis. Bunda tunggu hari ini ya. Cukup sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.